Terpujilah nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Merupakan sebuah kesempatan yang indah. Kita akan mengadakan kebaktian secara online. Dan ini merupakan minggu terakhir di bulan April, tepatnya pada tanggal 26. Mari kita akan bersama-sama bersyukur karena satu bulan ini dapat kita lewati dengan penuh berkat, penuh perlindungan, penuh pengharapan kepada Tuhan, dan kasih Tuhan dicurahkan. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa, dan kita akan percayakan ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Pada tanggal 10 yang lalu di bulan April ini kita telah mengadakan sebuah pelayanan berkenaan dengan Jumat Agung, hari wafat dari Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pusat iman kita dan pengharapan kita, sehingga kita dapat pelayanan yang begitu luar biasa dari para pengerja, dari panitia, dan kita disupport dalam pelayanan ini, dan mereka melayani dengan luar biasa sehingga perjamuan suci sampai di rumah masing-masing, dan kita diberkati dengan persekutuan itu. Namun yang biasa pada minggu keempat kita ada perjamuan suci, kali ini sudah disatukan dengan tanggal 10 di bulan April ini. Karena itu pada tanggal 26 ini tidak ada perjamuan suci, dan kita nanti akan berlanjut perjamuan suci pada bulan Mei. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya kita bersama-sama memperingati hari wafat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan merupakan perayaan Paskah secara bersama di seluruh muka bumi, terutama mereka yang menyandang gelar sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dan mereka merayakan hari kebangkitan Tuhan. Nah, di tengah-tengah hari kebangkitan Tuhan itu, maka ada hal-hal yang perlu diamati, ada hal yang rasanya tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan.
Karena itu kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan diberikan sebuah judul, iman bukanlah sebuah opini. Iman bukanlah sebuah opini. Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah opini, ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa opini itu adalah sebuah gagasan. Opini itu sebuah gagasan, sebuah pendapat, sebuah pikiran, sebuah ide yang muncul sebagai suatu bentuk tanggapan atas sebuah peristiwa. Baik peristiwa yang valid, yang kebenarannya dapat dinyatakan, maupun yang belum memiliki status kejelasan. Itulah istilah dari sebuah kata opinion atau opini. Nah, kami bersama-sama rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mengamati dari kitab Injil Matius, passalnya yang ke-28, dari ayat 11 sampai ayat 15. Dari Injil Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15 itu paling tidak ada hal-hal yang bisa kita lihat, poin-poin yang berbicara tentang pada akhirnya mendatangkan sebuah opini, yaitu demikian. Yang ada pada ayat 11, penjaga datang ke kota memberitahukan kepada imam-imam apa yang terjadi. Ketika kebangkitan itu terjadi, saudaraku, maka ada suatu ketakutan, ada suatu kekhawatiran dari seluruh pihak, dan terutama yang menjaga, yaitu para penjaga. Dan mereka diberikan kepercayaan, jangan sampai ada masalah-masalah yang tidak bisa teratasi. Dengan kondisi kebangkitan Tuhan ini, mereka bergegas, dan mereka para penjaga itu datang ke kota memberitahukan kepada imam-imam apa sesungguhnya yang akan terjadi, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah akan diimpikan kebangkitan itu terjadi. Di poin yang kedua, di ayat ke-12, setelah mereka berunding dengan tua-tua sambil mengambil keputusan dan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, ada sebuah tindakan yang menakutkan, tapi menjadi sebuah cara untuk menutup segala kekhawatiran yang menakutkan itu. Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang Dia juga sering mengatakan bahwa pada hari ketika nanti akan bangkit dari antara orang mati, namun orang tidak menduga sejauh itu, hanya dianggap sebagai sebuah pernyataan yang sepele. Tetapi ketika itu terjadi, ada sebuah ketakutan yang besar. Dan karena ketakutan itu, setelah mereka berunding dengan tua-tua, mereka itu para imam, maka ambil keputusan dan sambil memberikan sejumlah uang yang nilainya tidak sedikit, dikatakan dengan ungkapan sejumlah besar uang, diberikan kepada siapa? Serdadu-serdadu itu. Ini bukan sekedar pemberian, tapi diberikan sejumlah besar uang itu. Ada harapan dari para imam dan tua-tua supaya menghasilkan sebuah keputusan yang menarik, yang melindungi, yang mempertahankan keutuhan daripada hubungan negara, sehingga serdadu-serdadu itu menerimanya. Apakah ada kekhawatiran? Pasti para serdadu
ada mengalami kekhawatiran. Kekhawatirannya nanti kalau dianggap sebagai sebuah tindakan yang salah, maka akan menjadi masalah besar. Karena itu, para serdadu itu diberi jaminan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, dan dipesan, saudara, supaya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dipesan oleh para imam dan tua-tua itu harus mengatakan, jadi sudah diberikan format tertentu bahwa murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus pada waktu serdadu itu tidur. Ini sudah mulai terjadi sebuah pergeseran kebenaran. Digeser dengan cerita itu karena uang. Diberikan format tertentu untuk mengatakan. Jadi mereka sudah diberikan pola seperti apa yang harus dikatakan. Betapa luar biasa kebohongan yang dilakukan saat itu, saudara. Dan akhirnya dilakukan oleh serdadu-serdadu itu. Dan kemudian mereka berkata, dan nanti kalau terjadi apa-apa, jangan takut. Untuk melindungi serdadu itu, agar tidak salah, sudah disetting pembicaraannya dengan wali negeri sehingga tidak beroleh kesulitan. Suatu tindak kebohongan dibayar dengan harga mahal dan semua perkataan diatur sedemikian sampai kepada wali negeri. Pembicaraannya disetting seperti itu. Semua itu settingan. Ini bukan sebuah film, ini bukan sebuah sinetron. Ada muncul istilah settingan. Semua itu terjadi karena kebohongan. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, mereka menerima uang itu. Dan apa yang terjadi? Dan berbuat seperti yang dipesan kepada mereka. Itulah sebabnya kedengaran dan terdengar kabar yang sangat minor, bahwa dari dulu sampai sekarang yang disampaikan adalah bukan kebenaran kebangkitan, tapi sebuah opini yang berdasarkan ketakutan, kecurigaan, kecemasan para pemimpin saat itu dengan membayar mahal dan diberitakan bahwa Yesus itu bukan Yesus yang bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya ketika para serdadu penjaga-penjaga itu tertidur di malam hari. Ini yang disebut opini. Pendapat itu dibuat sedemikian rupa sehingga sampai hari ini orang-orang Yahudi hanya tahu bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, berbeda dengan iman. Iman itu memiliki sebuah pengertian yang lain daripada yang lain. Iman atau percaya itu dalam bahasa Ibraninya ditulis sebagai kata aman. Dari kata-katanya saja sudah menariknya, saudaraku. Aman. Aman itu artinya orang yang memiliki iman pasti mendapatkan sebuah pelindungan, kekuatan, pengharapan, pastinya ada ke sana. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang yang berharap kepadanya. Iman dalam bahasa Yunani dituliskan dengan sebuah kata mistis. Kepercayaan, penyerahan diri seseorang kepada yang dipercayai, yaitu Tuhan, berkaitan dengan keselamatan. Iman yang ditulis dengan kata pistis ini merupakan kata kerja dari kata pisteo. Pisteo itu adalah kata kerja dari sebuah iman. Jadi iman itu bukan pasif.
sebuah tindakan. Jika iman itu pasif, maka iman itu tidak melakukan sesuatu yang besar. Yang berikutnya, iman adalah kesediaan diri dan berusaha mengenal pribadi Allah. Karena itu aktif ya saudaraku. Dan berusaha mengenal pribadi Allah serta kehendaknya. Karena itu kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayat 17 memberikan sebuah gambaran praktis. Dikatakan demikian, Yakobus pasal 2 ayat 17, demikianlah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan sebuah perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di pasal yang kedua ayat 22 dikatakan iman itu melahirkan sebuah tindakan. Dan iman yang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan dikatakan sempurna. Dengan adanya sebuah opini, maka Tuhan Yesus dalam kebangkitannya menyatakan diri bahwa dia betul-betul hidup. Dan dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan dia juga membuktikan bahwa dia hidup bukan dalam bayangan, tapi dia melakukan sebuah pelayanan, menyediakan konsumsi untuk murid-muridnya. Mereka semua takut karena dianggap Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-murid yang lain. Ternyata itu yang membuat bingung, saudara. Dan Tuhan membuktikan bahwa dia hidup. Karena itu kesaksian dalam kitab Yakobus supaya mereka bangkit. Dari iman tanpa tindakan tidak ada artinya. Iman tanpa perbuatan hanyalah mati. Iman yang mati, iman yang tidak tampak. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, 2, dan 3. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani itu ditulis oleh Paulus. Paulus mengharapkan supaya terjadi suatu pemahaman yang benar, yang bukan karena sebuah opini. Jadi iman bukan sebuah opini. Karena itu iman dinyatakan merupakan dasar dari segala sesuatu. Yang dikaitkan dengan apa? Sebuah kepercayaan. Dikaitkan dengan ketekunan. Dikaitkan dengan apa? Kedatangan Tuhan. Dikaitkan dengan apa? Tahan dan jangan mundur. Jadi iman itu bukan sebuah opini, tapi dikaitkan dengan tindakan-tindakan praktis. Karena itu sebagaimana dalam kitab Yakobus tadi, Yakobus juga memberikan kesaksian bahwa jika engkau punya iman tetapi engkau tidak peduli dengan sesamamu, mereka yang tidak punya pakaian, tidak punya makanan, dibiarkan, maka imanmu tidak menjadi iman yang hidup. Selalu dikaitkan dengan tindakan yang praktis supaya iman itu bukan menjadi sebuah opini. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 dan 17, bagaimana iman itu ada? Sederhana, saudara. Hanya dengan mendengar berita firman Allah. Yesaya pernah takut, bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa percaya? Lalu ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tugas Yesaya hanya menyampaikan firman. Dan orang
orang yang mendengar itulah yang akan menumbuhkan iman yang kuat di dalam dirinya. Dengan demikian Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah peliharakan iman pengharapan. Jangan engkau hidup dalam iman yang identik dengan sebuah opini, tapi iman yang benar adalah karena firman Allah. Dan iman yang benar adalah iman yang melakukan sebuah tindakan, baik terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Demikian juga saudara, dalam ibadah ada ketekunan, ada kepercayaan, ada juga tetap yakin dan tidak undur sampai kedatangan Tuhan. Itulah kunci iman dan pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa, dan karena memang kekuatan kita melalui doa secara bersama, kita akan saling doa mendoakan. Dan pada pagi hari ini kita berdoa baik untuk Indonesia, berdoa juga untuk anggota Gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit, dan kita berdoa supaya setiap kali kita menghadapi pergumulan hidup ini, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, hati kami sungguh mengucap syukur karena pertolongan-Mu. Setelah 1 bulan ini kami jalani, pada tanggal 26 April ini merupakan ibadah yang terakhir dalam bulan April. Dan kami bersyukur kami masih diberi kekuatan untuk melewati hari-hari persekutuan, hari-hari doa, hari-hari bersama dengan sahabat-sahabat kami melalui persekutuan secara online, dan demikian juga ibadah secara online. Bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan. Pada pagi ini kami juga akan berdoa untuk Indonesia. Tuhan, selama ini Indonesia belum pernah menghadapi guncangan yang sedalam ini. Bila pada tahun 96 Indonesia diguncang dengan adanya krisis moneter yang pada akhirnya mengalami krisis total. Tetapi Tuhan memberkati, tidak seperti yang terjadi pada hari-hari ini, yang dikarenakan oleh dampak dari wabah virus corona, sehingga Indonesia seperti sebuah kondisi yang berperang melawan pasukan yang tak terlihat. Karena itu Tuhan, berkatilah Indonesia, berkati para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, sampai kepada pemimpin kami di tingkat RT dan RW. Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu itu berlimpah. Proteklah beliau-beliau ini, sehingga beliau-beliau menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, menjadi kekuatan bagi umat-Mu di Indonesia ini, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap membawa hadirat Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah ibadah dan dalam kebersamaan keluarga yang harus tinggal di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam ibadah masing-masing, baik Tuhan mereka yang sulit mengadakan ibadah secara online, dan kami berdoa supaya mereka ada kekuatan dalam persekutuan, dan Tuhan berikan solusi kepada mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia biar tetap bersatu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala jemaat di Indonesia ini, dan juga Tuhan para pendeta, memberkati mereka. Kami doakan juga Tuhan untuk tempat pendidikan teologi, berkati supaya mereka yang menghasilkan, mencetak para pemimpin, para pelayan dalam pelayanan mendatang,
tetap eksis, tetap menjaga persekutuan dan pengajaran mereka untuk para mahasiswa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota Semarang. Tuhan memberkati kota Semarang. Protek Tuhan kota Semarang. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Isa Masih Jemaat Majapahit. Memberkati mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan kasih Tuhan yang dalam, berikan penjagaan Tuhan, dan berkati, cukupkan mereka seperti apa yang dirindukan. Kami berdoa khususnya untuk jemaat Majapahit. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, ajarkan tetap mengutamakan Tuhan dan dapat mengaturkan persembahan mereka, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, supaya Tuhan namamu ditinggikan dan merupakan bukti yang sungguh kepada Tuhan adalah sebuah ketaatan. Dan ketika umatmu taat kepada Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami ingat untuk para pelayan Tuhan, baik mereka selaku song leader, singers, pemusik, penari tamburin. Kami doakan mereka Tuhan, baik selaku ushers, selaku kolektan, dan petugas LCD yang merindukan pelayanan. Berkati mereka, petugas yang menyampaikan informasi, pembuat warta. Tuhan, kami percayakan kepadamu. Demikian para diaken Tuhan, kami yakin Tuhan turut campur tangan, memberikan mereka kesetiaan, memberikan mereka kenyamanan, memberikan mereka semangat yang baru, dan tiap-tiap hari diperbarui iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati, cukupkan, dan buatlah hamba-hambamu ini berhasil. Demikian juga para kasubit, kami percayakan ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Tuhan juga yang menghadirkan kekuatan, Tuhan yang memeliharakan. Kami doakan khusus untuk anggota jemaat Tuhan, baik yang jauh, yang dekat, yang sepuh, yang muda, yang masih anak-anak, yang masih pemuda remaja. Engkau memberkati. Inilah doa kami, syukur kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan kuasa Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk kepedulian Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kembalilah saudaraku kepada keluargamu, aktivitasmu, dan engkau akan merasakan bahwa Tuhan turut campur tangan di atas detail urusanmu. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan iman dan pengharapanmu kepadanya, biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan Tuhan akan selalu berkenan akan pertumbuhan rohanimu, dan kiranya kasih Kristus berdiam di dalam hatimu dan memberikan keteduhan, kenyamanan, dan membuatnya berhasil dalam segala hal. Dan oleh kemurahan Tuhan, maka Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpinmu, akan selalu menghiburmu, akan selalu menyertaimu, menolongmu, dan memberikan kekuatan mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.